sedikit menanggapi abang dilaporkan ke Dia ngelaporin apa? Kamu jangan nanya-nanya. Lapor apa? Dugaannya Dugaan apa? Kode etik. Kode etik apa? Mencabut ini bang izin abang sebagai pengacara. Iya, kamu jelas dulu kalau bertanya sama saya gitu. Jangan dibodoh-bodohin sama orang gitu. Nanti dia bilang ada yang mau melamar Farhat, bang. Ada yang mau melamar Farhat, bang. Ada yang mau nyumpi pikirannya Farhat. Itu ngapain? Kamu lihat kalau orang yang semua orang kalian wawancarai, lihat juga kapasitas, kompetensi orang itu sebagai apa. Kalau cuman lawyer yang menggugat Kapolri, menggugat ini, jangan dihebohin, kasihan kalian punya TV nanti nggak ada yang nonton. Dia juga menggandeng Andi yang UMKM itu bang. Sudah, itu namanya hari ini UMKM ya. Jangan lagi berani datang ke rumah gue ya, karena yang punya uang bilang itu bukan uang titipan, itu adalah uang pribadi dia, urusan dia sama Elsa Sharif. Jadi nggak ada urusan sama gue ya. Ingat ya, dia udah ngomong. Kemudian dia nggak menuntut, dia tidak pernah nunjuk lawyer. Dia hanya menyarankan supaya Elsa mengembalikan untuk membantu. Dan kalian perlu ketahui bahwa dialah menurut saya yang menipu sebenarnya. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa putusan pengadilan itu adalah pembelian slot iklan, bukan investasi. Kalau hari itu dia kena investasi, maka akan dihukumlah dia seberat mungkin. Nah, berarti ada yang tertipu member, dan member jangan pura-pura ditipu. Kalian udah tahu itu adalah kebodohan kalian. Beli slot mau minta investasi kembali itu tidak mungkin. Dan laporan terhadap Andi sudah jalan ya. Andi, kamu itu nggak ada suatu kuasa bodong. Firdaus sudah mengakui dan mengatakan bahwa uang yang diterima Elsa Sharif itu adalah uang legal sebagai jasa lawyer, sah. Nah, dan kalian sudah laporkan ke polisi. Udah, lapor aja ke polisi, proses, datang aja. Tinggal adu kuat aja mana bukti. Kalau Elsa kuat, kita kuat, ya berarti kan kasusnya SP3. Kalau kalian kuat, ya berarti sidang sampai ada hukuman, selesai. Kenapa harus kalian mempermalukan saya Elsa dengan cara-cara yang seperti itu? Jadi Firdaus itu adalah lawyer yang melaporkan Elsa Sharif. Yang dulu gua laporin, gua bilang Coboy cengeng ya. Mereka terlalu berani menerima kuasa dan mereka bilang mereka tidak mau gila gara-gara diperdaya oleh Andi ya. Dan sekarang Firdaus marah kepada Andi, kepada semua, menjelaskan Elsa Sharif sah sebagai jasa lawyer. Dan maka mereka akan dituntut balik bahwa banyak uang yang sudah divonis bebas tersebut tidak dikembalikan kepada para member. Sedangkan dalam keterangan persnya si Sanjay mengatakan bahwa vonis bebas mereka karena itu adalah bukan uang investasi bodong, tapi adalah uang pembelian slot. Dan 10 kali PKPU sudah keluar semua karena itu tetap pembelian slot. Nah, tapi kenapa selama ini dia bilang uang dibawa Elsa? Berarti mereka datang ke rumah kita itu adalah dengan suatu kejahatan, yang mana mereka mengatakan bahwa uang itu adalah uang titipan member. Dan member yang kurang-kurang ajar ini Ibu Esti, Ibu Rita, kita yang baju Maxim kuning itu ya, lu udah gua laporin. Dan kamu ngajarin anak-anak kamu seolah nantang saya berantem, padahal kamu tahu bahwa uang itu adalah uang, bukan uang member, dan kalian juga nggak pernah menitipkan uang ke kita. Nah, sekarang si Sanjay hanya menghimbau Ibu Elsa minta uang kembali dengan seolah-olah punya rasa kemanusiaan, tidak akan menuntut. Kemudian ya jelas kan nggak ada uang kalian di rumahnya Elsa Sharif, apalagi di rumah Farhat Abbas. Nah, dan mereka udah laporin polisi, pengacaranya Firdaus. Nah, Firdaus sekarang udah marah-marah tuh. Jadi udah jelas kan siapa yang melanggar hukum dengan cara-cara premanisme, udah mulai terjawab ya. Buat tetangga-tetangga saya, orang-orang yang tampil di situ hanya ingin masuk TV biar kelihatan. Saya malu, saya nggak malu, saya nggak nipu mereka ya. Lagian juga saya dengan tetangga nggak ada punya hubungan yang seolah-olah saya itu kasih makan tetangga kemudian tetangga malu, nggak ada. Kami dengan tetangga masing-masing punya kehormatan dan mandiri semua, nggak ada masalah. Nah, dan mereka itu terlalu berani mengancam-ngancam gitu. Nah, mulai hari ini ya kita minta polisi untuk tangkap segera itu Andi itu yang memprovokasi. Dan dialah yang mengarahkan agar para member menyari Ibu Elsa dan saya.
Padahal jelas-jelas uang itu adalah bukan uang member, uang pribadi. Ada pernyataan, bukan uang member. Oke, Bang. Terutama ini cumi-cumi ini. Cumi-cumi ini paling banyak banget memberita yang tidak berimbang terhadap saya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kalian menyadari kan bahwa yang sebenarnya yang terjadi seperti itu. Bang, tapi menurut Abang kaget nggak dengan langkahnya Bang Herwanto melaporkan Abang mungkin? Saya sempat terkejut. Dia ngomong Heran apa? nggak? Ini orang ngomong siapa? Saya nggak kenal. Soal kode nggak kenal. etik Bang katanya. Kode etik apa? Abang di Kode etik Pradi. apa? Yang kode etik itu adalah lawyer-lawyer yang mengada-ada. Kapolri nggak salah, Kapolri digugat 1 triliun. Urusan apa? Urusan Cirebon. Ya kan nggak nyambung, minta barang bukti segala macam, ditolak putus laporannya. Terus kamu kalau udah kalah ngelawan Kapolri, gugat tuh nggak usah lagi deh ikut-ikut sidang, berhenti aja jadi jual-jual apa kayak di sana gitu. Terus jadi mancing di laut biar ada hasilnya. Bang, kabarnya kan dulu Bang Herwanto sahabat Abang. Mungkin maksudnya ngelihatnya jadi gimana Bang? Nggak sahabat, hanya ramah aja. Dari awal dulu, dari pertama kali tahun 2014 sudah nyerang-nyerang saya kok. Cuman baru terakhir kenal, masuk di tim, kita masukin lah daripada kurang kerjaan kan. Lari sendiri. Terus minta menangani perkara ini. Gua mau berada di dalam bro, katanya. Nanti gua kan bisa informasi, gua bisa mundur klarifikasi. Ada semua rekaman pembicaranya lengkap semua. Entar lu gua bongkar itu lu malu sendiri yang terjadi gitu, ya. Kalau pengacara itu kayak Farhat, gigi, terus bisa membedakan mana kawan mana lawan. Karena lu bukan kawan gue, ya udah jauh-jauh, minggir. Agus melewat, Agus sehat, Agus nggak sedih. Bang Rasman ikut menanggapi soal Abang dilaporkan oleh Bang Densu. Mungkin gimana menurut Apa tanggapannya Rasman? Nanggepin aja sih kayak soal itu aja sebenarnya. Kenapa dia? Dia butuh lawyer, mau jadi saya jadi pengacaramu, ya? Betul nggak? Satu-satunya orang yang bisa membela Rasman itu hanya Farhat Abbas di Indonesia. Kalau dia mau lolos, tapi kalau dia nggak minta tolong sama saya, ya udah, untuk saya udah. Suruh istrinya hubungi saya, minta tolong suaminya, kita bela. Mungkin akan berkomunikasi juga nggak besok? Besok kan ketemu nih, Bang Rasman dan istri akan diperiksa, Bang Farhat juga akan datang ke sini untuk agenda Densu. Mungkin akan ketemu nggak Bang? Emang Rasman kasus apa? Kasus undang-undang ITE. Perkaranya siapa? Dia kasusnya dia melaporkan NM. Oh, ini kita. Ya. Oh, enggak lah. Akan komunikasi nggak, nawarin kayak Apa butuh gitu? lawyer nggak? Kalau saya dengan Rasman sih saya udah gak terlalu tertarik ya, gara-gara dia tuh sudah berkali-kali kita bantu tapi tetap aja menggigit kita. Jadi ini orang tingkat kesadarannya ini untuk dibaikin nggak bisa gitu. Jadi jauh-jauh aja lah. Dan saya rasa nggak ada juga mungkin lawyer yang mau bantu-bantu dia. Paling Firdaus kan, paling nanti Firdaus kabur lagi. Bang ada Betul rencana nggak? Kalau nggak dibayar Firdaus kabur. Daus, bayar Gus, bayar, kabur. Bang ada rencana mau melaporkan balik Bang Herwanto mungkin? Pokoknya bilang sama dia, lu buktiin aja gua melanggar kode etik. Kalau gua nggak terbukti, gua laporin lu. Oke. Gua laporin sampai kapok lu, sampai mewek nih. Bikin repot aja berisik. Ini perkara dia bukan lawyer siapa-siapa, tiba-tiba nongol. Ada lawyer ring 1, ring 2, ring 3. Ring tinju apa? Bang katanya makin membesar gimana Bang? Siapa? Herwanto. Alah. Nggak ada lawyer kayak gitu makin besar, yang ada makin kecil. Nah, permasalahannya jadi makin besar dan Iya. Suruh aja, kalau hanya ke Pradi itu kurang, lu gugat gua 10 triliun ya. 10 triliun gugat Farhat Abbas ya. Supaya ada kerjaan, ya. Kan lu pengen kelihatan sama keluarga lu sidang kan, ya udah itu aja. Gua saranin gugat Farhat 10 triliun. Bang katanya menantang Herwanto. Iya, juga ya? supaya dia ada sibuk pakai apa itu bajunya yang ada tali-talinya itu. Ya, Bang kan? katanya besok pengacara donatur mau membawa bukti polling link itulah Bang. Udahlah, nggak ada Pengadilan. masalah. Yang Nggak apa-apa, masalah Bang. sekarang antara Novi dengan Agus, pengacaranya udah ada. Pengacara banyak kerjaan yang penting buat membela rakyat. Bukan untuk melawan orang buta, bukan untuk melawan orang susah, bukan melawan orang sakit, ya. Kenapa saya katakan bahwa kalian itu nanti akan masuk neraka? Karena kalian jahat, zalim sama orang buta. Bang tapi siap dengan besok kalau misalkan jadi dibawa ke pengadilan. Tapi ini perdata oleh pengacara donatur. Silahkan aja, ya, perdata-data. Aneh-aneh kalian, nggak ada legal standingnya di situ. Bang, berarti ada kemungkinan nanti Agus dan Novi dan serta tim akan damai, Bang. Damai. Setelah kesepakatan yang Bang Bukan damai, mereka menyerahkan harta sumbangan Agus tanpa syarat. Paham?
Nah, kalau udah begitu, masa saya hajar dia lagi? Ntar kalian bilang Pak Harhat yang kurang ajar, ya kan? Kita ini pembela kaum lemah, yang kalau sudah selesai, ya tidak melemahkan orang-orang yang lain. Kalau orang memuliakan kita, kita muliakan orang. Kalau orang jual, kita beli. Kalau orang bilang tai, kita hajar. Hajar Indonesia, hukum jamin rakyat, pukul, pembela kaum lemah. Bang, kan ini kasus makin kemana-mana nih, maksudnya sampai Bang Herwanto juga melaporkan. Saya nggak kenal tuh, siapa itu Herwanto, saya nggak kenal. Nggak pernah dengar namanya. Bang, soal kemarin langkah Kemensos, dari Kemensos ada langkah selanjutnya apa nih Bang? Follow Langkah up-nya? selanjutnya, Iya. ya tergantung ke Mensos. Bisa dia cari gara-gara sama Densu, bisa sama Nopi, bisa. Bisa juga cari gara-gara sama Agus. Oke. Bang, soal kemarin Agus meringis kesakitan di rumah Abang, Karena bisa dijelasin Bang mungkin? kulit itu kan operasi harusnya gitu, makanya ya kalau kulit itu kan operasi itu kan ada air asam sulfat di dalam sini, dimana itu kan tidak keluar di dalam. Ya, luka dalam ini kan susah sembuhnya, jangan-jangan bisa sampai tulang gitu. Itu perlu operasi. Kalau dia begini kan bergerak terus tangan. Nah, kalau begini nanti kalau dia kering nggak bisa begini. Kalau di gini ya kapan sembuh lukanya, hanya teknologi canggih dengan diperban atau di apalah, mungkin dibelah-belah di sini sehingga, atau harus ganti kulit yang bisa lebih elastis kan tidak ngerti, mungkin kulit kucing atau kulit apa kan, karena kulit mau ambil dari kulit tidak mungkin karena ini udah luka sebadan, termasuk kulit mata ini mau dipindahin nggak bisa. Nah, jadi Agus hanya operasi estetika. Cuma sebenarnya Agus tuh nggak mau operasi, karena kalau operasi kan dia masih lihat cahaya sedikit, tapi kalau operasi udah nggak lihat apa-apa. Nah, makanya dia selalu stres. Bang, ada kemungkinan untuk damai sama Densu? Densu, kenapa pertanyaanmu begitu? Sekali aja. Iya. Kau jangan tanya sama saya, tanya sama dia. Ada kemungkinan kamu merendahkan sedikit untuk minta maaf sama Pak Harhat, itu ditanya. Kalau sama saya gimana? Masa saya marah, saya diajak baru saya mau damai, kan nggak mungkin lah. Bang, katanya Tenovi mau melaporkan 4 nama ke polisi. Kalau salah satunya Abang, mungkin Abang apakah akan siap? Lu jangan mancing-mancing ya, jangan mancing-mancing gitu. Enggak, tapi benar mau melaporkan 4 orang. Gimana menurut Abang Ya, aja? jangan mancing-mancing, ya mancing-mancing. Kalau Nopi nggak ngelaporin saya, lu gua laporin, oke? Bang, mungkin boleh pesan Abang buat Herwanto. Nopi, lu nggak laporin gue, ini mereka gue laporin karena dia yang fitnah gue. Oke, apa lagi? Bang, pesan buat Herwanto apa nih Bang? Pesan. Buat Saya nggak kenal Herwanto. Herwanto itu siapa, saya nggak kenal. Minggir. Tapi dia melaporkan Abang karena kode etik. Aduh, berisik. Berkicau, nggak ada yang dengar. Oke? Abang, tapi infonya Abang mau melapor Tenovi ke polisi. Itu rencananya apakah jadi atau seperti apa Bang? Ya, tidak jadilah. Pertimbangannya. Kan dia udah mengembalikan uang Agus, tinggal ketemu aja ini kan. Oke. Tapi kalau dia nahan-nahan dia nggak ngasih Agus, ya jadi. Kan sudah dilaporkan Nopi. Agus kan tinggal diperiksa. Oke? Terima kasih Bang. Bang, aku masih mau nanya. Soal soal RD Lau katanya juga gimana menurut Udah Abang? RD Lau itu bukti-buktinya faktanya nyata. Jadi silakan aja, kan namanya hak jawab kan selesai. Nggak usah lapor-lapor lah. Nanti hidup kalian sering lapor buat apa? Contoh Pak Harhat, sekali gebrak semua langsung rontok. Oke. Katanya RD Lau sudah mempersiapkan 50 pengacara untuk menghadapi rencana laporannya Tenovi. Pokoknya sebelum menurut Abang menyiapkan aja. makanan, pengacara siapkan dulu makanan 50 pengacara. Ada nggak 50 nasi bungkus kali 3 hari kali 365 hari? Kalau ada baru boleh, kalau nggak ada jangan. Nanti pengacaranya nggak makan, nggak ada yang bela. Oke? Oke. Abang mungkin ada pesan untuk Tenovi dulu deh. Untuk Tenovi gimana Bang? Maksudnya tadi kan katanya pihaknya pengacaranya kan udah ngasih surat ya untuk damai itu. Jadinya gimana Bang? Pesan untuk Tenovi. Soalnya kan udah pengacaranya kan ngasih pesan ke Abang. Ngasih surat ya. Oke, jamin kok, nggak ada masalah. Jaminnya berarti aman Bang. Aman lah. Oke, untuk buat Bang Densu pesan berhubung kemarin Bang Densu habis ngelaporin Abang. Ya, banyak lihat ke bawah lah, jangan terlalu banyak lihat ke atas. Oke? Oke, makasih banyak Abang.